Selamat sore teman-teman. Gimana nih progresnya udah sampai mana nih kalian bikin develop prototypingnya? Boleh lo kalian sambil share juga di chat development kalian tuh udah sampai mana? Sambil ngeliatin, sambil perhatiin presentasi sore ini, yaitu tentang prototyping game yang bakal aku bawain bareng sama Kak Flo. Oke, jadi kita langsung aja ke materinya ya. Oke, prototype. Prototype itu apa sih? Jadi prototype itu adalah early stage atau versi awal dari sebuah produk yang bertujuan untuk dites fungsinya. Nah, di sini produk itu nggak harus produk digital ya. Jadi semua jenis produk itu pasti ada prototipenya. Jadi misalkan desainer interior gitu, dia bikin sofa sendiri, dia pengen jual karya dia sendiri, misal produk-produk furniture kayak gitu, itu dia pasti bikin prototipenya dulu untuk dites, untuk dipresentasiin dan lain-lain. Kalau untuk game prototype sendiri itu kayak gimana sih? Nah, game prototype itu adalah versi awal dari sebuah ide game yang sudah bisa dimainkan, yang udah bisa dimainin. Jadi core mekaniknya itu udah diimplement di situ. Tujuannya adalah agar kita bisa tes core mekaniknya dan juga buat dipresentasiin. Begitu. Nah, ini adalah langkah-langkah gimana kita apa sih biasanya yang dilakukan oleh video game developer saat mau bikin game prototype. Oke, jadi yang pertama adalah idea brainstorming, ya udah jelas ya. Ini kayaknya nggak perlu terlalu dijelasin lebih dalam karena pasti teman-teman juga sudah melalui fase ini, idea brainstorming. Karena di kompetisi kali ini kan teman-teman juga selain kita sediakan core mekaniknya, teman-teman juga bakal bikin fitur-fitur tambahannya kayak gimana dan hal-hal yang membutuhkan kreativitas teman-teman. Nah, itu adalah idea brainstorming. Kemudian setelah idea brainstorming, kita lanjut ke tahap pitching. Nah, pitching itu apa sih? Pitching adalah menuangkan ide yang kita punya ke dalam sebuah dokumen singkat. Nah, dokumen pitching ini biasanya isinya cuma general idea dari game itu. Jadi kayak konsep gedenya tuh kayak gimana sih? Game ini tuh apa ya, ibaratnya kayak sebuah game yang melakukan A, story-nya B, dan lain-lain. Jadi itu kayak ide basicnya banget gitu loh. Dan salah satu seniorku pernah bilang kalau pitching itu semacam elevator conversation. Jadi kalau ibaratnya teman-teman nih lagi jalan di sebuah cafe atau di sebuah mall ya, di sebuah mall yang ada elevatornya ya. Terus teman-teman naik dari lantai 1 mau ke lantai 10 katakanlah. Nah, dari lantai 1 sampai lantai 10, teman-teman tuh pengen nyeritain kalau kalian punya ide sebuah game ke partner jalan kalian. Nah, pitching itu dari lantai 1 sampai lantai 10, teman-teman tuh harus udah selesai menjelaskan tentang idenya. Nah, itu adalah yang disebut dengan pitching. Kemudian, setelah pitching dan udah di ACC ya, udah di approve ya, kita bikin yang namanya design document. Design document ini adalah sesuatu yang sebuah kitab lah bisa dibilang. Biasanya yang bikin desain dokumen itu game designernya ya. Jadi isinya tuh tentang segala informasi yang berkaitan dengan sebuah game. Mulai dari teknikalnya, terus ada juga dari naratifnya, balancing sheet-nya, fitur-fiturnya apa aja gitu. Nah, desain dokumen ini yang nantinya akan kita kasih ke programmer sebagai panduan atau sebagai guide bagaimana dia akan membangun prototype tersebut. Lalu next kita ke tahap developing. Developing adalah tahap di mana gamenya, strukturnya dan yang lainnya udah mulai dibangun. Ya, programmer udah mulai coding dan kalau aku sendiri sebagai game designer, tugasku adalah untuk ibaratnya jadi orang yang ditanya-tanya tentang desainnya gitu. Jadi kalau misalnya programmer bikin prototipenya, dia lagi ngoding terus dia ngeliat game design dokumennya kayak gimana dan ada sesuatu yang dia nggak ngerti.
Itu kita jadi orang pertama yang akan ditanya dalam sebuah tim. Setelah prototype sudah selesai, baru kita masuk ke playtesting. Di playtesting ini tujuan utamanya adalah untuk memastikan kalau prototype itu sudah sesuai dengan game desain dokumen yang udah kita bikin dari sebelum tahap development. Kira-kira kayak gitu. Di sini yang dimaksud game prototype requirement itu bukan requirement yang dibutuhkan oleh kompetisi yang saat ini ya, tapi lebih ke hal-hal yang minimal harus ada di sebuah aplikasi agar dia bisa dibilang sebagai game prototype gitu. Yang pertama jelas core mechanic ya. Core mechanic itu hal paling dasar, paling mandatory yang harus ada di sebuah game prototype. Tuh. Karena tanpa adanya core mechanic, kurang 1% pun core mechanic, game itu nggak akan bisa dimainkan. Berarti kan game itu unplayable. Sementara kalau kita lihat definisinya, game prototype sendiri, game prototype adalah versi awal yang playable, yang udah bisa dimainkan oleh kita atau player. Kemudian yang kedua adalah secondary mechanic. Nah, secondary mechanic ini kenapa kita tulis optional di situ? Karena itu juga tergantung oleh desain gamenya sendiri. Apakah gamenya memang membutuhkan secondary mechanic untuk dimainkan, ataukah apakah secondary mechanic itu sesuatu hal yang penting harus ada di sebuah game agar bisa diselesaikan. Nah, kalau memang iya berarti secondary mechanic itu menjadi mandatory, ya kan, menjadi sesuatu yang harus ada di dalam prototipenya. Kalau memang secondary mechanic itu cuma ibaratnya cuma sebagai garnishnya aja, cuma hiasan doang gitu, itu optional karena kita harus fokus di core mekaniknya. Kemudian ada core gameplay yang nggak harus ada di game prototype sebenarnya. Nanti akan kita jelasin kok apa sih bedanya core mekanik, core gameplay, secondary mekanik dan lain-lain. Nah, core gameplay ini nice to have ya. Nggak harus ada, tapi nice to have. Sama halnya dengan game assets. Kalau teman-teman bikin prototype, itu nggak harus pakai aset yang udah jadi, yang udah polished gitu. Kalau teman-teman bisa juga pakai aset-aset kayak misalnya Fubus atau Capsule gitu sebagai playernya misalnya di prototipenya. Kan biasanya kalau orang pakai game engine Unity gitu, dia pakainya kapsul tuh bikin playernya buat prototipenya gitu. Itu nggak masalah. Karena kita sekali lagi harus fokus di core mekaniknya. Oke, dari tadi kan kita ngomongin core mekanik nih. Jadi apa sih sebenarnya core mekanik itu? Core mekanik adalah interaksi paling minimal yang bisa dilakukan oleh seorang player di sebuah game berulang-ulang. Jadi contohnya kalau misalnya di game Mario Bros gitu. Paling gampang kan kasih contoh Mario Bros ya. Nah, Mario Bros itu core mekaniknya adalah walk and jump. Playernya move dari platform ke platform lain. Nah, kalau teman-teman lihat contoh di video itu yang ada di presentasi, itu adalah sebuah prototype game tower defense. Tapi di situ itu secondary mekaniknya udah diimplement ya, walaupun asetnya masih kotak-kotak gitu. Nah, untuk game tower defense sendiri, core mekaniknya itu drag and drop. Kenapa drag and drop? Karena itu interaksi paling kecil yang bisa dilakukan oleh player. Naruh towernya di mana ya kan? Sama aja kayak sama aja kayak game-game Tycoon gitu, SimCity, Dragon Mania dan lain-lain. Karena interaksi yang dilakukan oleh player yang paling dasar adalah ngambil item milih item di shopnya, lalu ngedrag item tersebut ke levelnya, ya kan. Nah, itulah konsep core mekanik itu kayak gitu. Semoga teman-teman paham. Oh ya, dan ada tips juga di sini. Selama teman-teman masih developing game prototype, fokuslah ke core mekaniknya dan jangan tergoda untuk implement fitur-fitur yang lain dulu ya. Selama core mekaniknya itu belum terasa pas banget, selama core mekaniknya itu belum terasa oke, lebih baik fokus di situ. Setelah core mekaniknya udah terasa oke, baru teman-teman bisa lanjut develop mekanik yang lain, secondary mekaniknya atau fiturnya yang lain gitu. Secondary mekanik. Nah,
Apa sih secondary mechanic itu? Jadi itu adalah mekanik tambahan yang bertujuan untuk mengimprove atau memberikan variasi terhadap core mekanik di sebuah game. Contohnya, core mekanik, misalnya kalau game core mekaniknya adalah loncat, jumping gitu ya, loncat. Nah, secondary mekaniknya adalah slash. Ketika dua mekanik itu digabung, jadi jump and slash kan. Playernya bisa melakukan satu mekanik dan di dalam satu mekanik tersebut player bisa melakukan mekanik yang lain yaitu slashing. Sama kayak di contoh video yang teman-teman bisa lihat di screen itu seperti game-game platformer pada umumnya core mekaniknya kan moving ya, jalan terus loncat dari platform ke platform lainnya. Nah, secondary mekaniknya adalah lempar tombak sama crouching atau nunduk. Terus di situ bisa kelihatan kalau kita bisa lempar tombak sambil nunduk. Nah, itu berarti core mekanik dan secondary mekanik itu udah di merge, udah digabungkan dan bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Terus nih, selama masih ngerjain prototype juga ngasih special effect. Itu hal yang kadang nggak terpikirkan oleh developer saat bikin prototype, tapi sebenarnya sangat berpengaruh ke bagaimana orang lihat prototype kita. Jadi kalau aku sendiri, aku dulu pernah ngelihat beberapa prototype, beberapa game prototype gitu. Ada yang blend, bener-bener. eh jadi itu waktu itu kalau nggak salah prototipenya tentang tembak-tembakan gitu, game FPS gitu. Ya udah, playernya masih balok gitu, musuhnya juga masih balok. Ketika kita mencet, habis itu pelurunya keluar dari depan kita, kena ke balok musuhnya itu, dan balok musuhnya hilang. Udah gitu aja. Jadi kayak feel-nya nggak ada gitu. Tapi akan beda ketika misalnya kita ngasih special effect. Misal di game fighting ya, walaupun walaupun aset playernya nih, aset karakter yang berantemnya nih masih kotak-kotak atau masih pakai kapsul atau pasti pakai ragdoll ya katakan. Nah, tapi ketika misalnya kita mainin game prototipenya, misalnya pas lagi nonjok terus musuhnya kena hit gitu, ada efek kameranya shake atau ada efek kayak semacam explosion gitu keluar dari tangannya. Itu jauh lebih menarik gitu walaupun cuma game prototype ya dan itu benar-benar bisa sangat menjual ide yang kita punya gitu. Karena kelihatan lebih seru ketika ada special effect walaupun itu baru core mekaniknya doang. Gitu. Lalu next. Nah, ini adalah core gameplay. Jadi yang teman-teman dari tadi kalau misalnya ada yang kepo, kenapa sih apa sih bedanya core mekanik sama core gameplay? Nah, core gameplay adalah sebuah cycle loop yang dilakukan oleh player selama memainkan sebuah game. Jadi, kalau di situ kita lihat contohnya adalah action phase, upgrade, next level, action phase, upgrade, next level, bolak-balik di situ. Nah, jadi loopnya dari sebuah game ketika dimainkan oleh player itu yang dinamakan dengan core gameplay. Kita ambil contoh, misal orang main PUBG gitu ya. PUBG itu kan orang apa player pasti main dia masuk ke mapnya lalu melakukan battle royale-nya. Setelah battle royale-nya selesai, entah dia menang atau kalah, dia akan mendapatkan reward soft currency atau hard currency yang dimana hard currency itu kemudian bisa dipakai untuk beli loot box ya, untuk di exchange ke loot box yang isinya item. Habis itu playernya balik lagi main lagi ke battle royale-nya dan dapat soft currency lagi, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, itulah yang dinamakan dengan core gameplay. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Untuk segi desain, dari segi desain di game prototype memang nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya, karena memang masih ibaratnya masih basicnya banget gitu, belum terlalu banyak involve misalnya kayak bikin game aset dan lain-lain gitu.
Jadi untuk dari segi desain, aku kira udah cukup sampai sini dulu. Teman-teman bisa fokus develop prototipenya, dan next selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Flow. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran programmer di tahap prototyping. Oke, pada dasarnya kerjaan programmer itu adalah mengikuti GDD yang sudah disediakan oleh game designer. Nah, kalau di game industry itu klien dari programmer itu sendiri, klien dari game programmer adalah game designer. Jadi kita perlu mengikuti apa yang sudah tertera di game design dokumen yang disediakan oleh game designer. Tujuan dari prototype itu sendiri yaitu ngetes ide dari game yang akan di develop selanjutnya untuk menjadi final game atau enggak, seperti itu. Jadi yang dites adalah ideanya dari game, dan nanti bentuknya adalah aplikasi game itu sendiri. Nanti ide-ide yang ada di game design dokumen akan diimplementasikan ke dalam aplikasi game yang didevelop oleh programmer. Programmer itu akan berfokus pada main idea atau core mekanik dari gamenya itu sendiri. Jadi yang dikerjakan game programmer mostly itu di core mekaniknya ketika mendevelop sebuah prototype. Begitu. Oke, berikut ini merupakan tipe-tipe prototyping yang bisa dipilih. Ya, ini yang pertama adalah throwaway, yang kedua evolutionary, yang ketiga incremental, yang keempat itu extreme. Nah, untuk extreme itu sendiri itu untuk web application, jadi nggak berlaku untuk game ya, karena ini ada kaitannya dengan HTML, dan juga step by step-nya itu nggak cocok untuk diimplementasikan ke dalam game. Jadi kita akan bahas 3 ini aja, yaitu throwaway, evolutionary, dan incremental. Throwaway itu sendiri dari namanya itu nanti prototype yang dibuat oleh programmer, jadi aplikasi prototype itu akan dibuang. Jadi nggak akan dilanjutkan menjadi final software. Jadi prototype cuman akan digunakan untuk ngetes ide, untuk nanti pada akhirnya akan dipresentasikan, nih loh gamenya nanti seperti ini, core mekaniknya kayak gini. Nah, tapi nanti nggak akan dikembangkan untuk jadi final software. Itu adalah throwaway. Dikenal juga dengan nama prototyping yang rapid ya, rapid prototyping. Lalu untuk evolutionary sendiri, kebalikannya dari throwaway. Nah, ini nanti aplikasi prototipenya akan dikembangkan lebih lanjut menjadi final product ya, atau final software. Jadi evolutionary ini nanti aplikasi prototype yang dikembangkan itu akan dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi final software. Incremental itu mirip dengan evolutionary, cuman antara prototype dan juga final product itu dipisah. Nanti prototipenya juga akan dikembangkan terus dan akan di merge atau aplikasikan ke final produknya gitu. Itu incremental. Jadi nanti update dari prototype ini nanti akan diimplementasikan ke final software. Dan kapan memilih throwaway, kapan memilih evolutionary atau incremental? Nah, setelah ini saya akan jelaskan gitu. Kalau evolutionary tadi itu dikenal dengan nama breadboard ya. Lalu kapan kita memilih incremental, kapan kita memilih throwaway, kapan kita memilih evolutionary ya tadi ya. Nah, itu tergantung dari teknologi. Jadi gimana cara milihnya? Nah, tergantung dari teknologi yang digunakan untuk buat prototipenya dan buat final produknya. Itu sama atau enggak? Nah, bisa jadi kan misalnya kita lagi buat prototype nih. Nah, buat prototipenya biar cepet bisa menggunakan Unity. Cuman nanti ketika final product ya, ketika mulai ngedevelop final product, teknologi yang digunakan bukan Unity tapi mungkin punya game engine lain kayak Gameloft, atau menggunakan game engine misalkan Unreal seperti itu ya. Jadi prototipenya di Unity, final productnya Unreal. Nah, itu bisa menggunakan throwaway. Jadi karena nanti final productnya menggunakan teknologi yang berbeda. Nah, itu bisa jadi ya, seperti itu. Lalu ketika teknologinya sama, misalkan final produknya bakalan di develop di Unity nih,
Nah, karena Unity ini juga gampang digunakan dan juga cepat, bisa juga Unity digunakan untuk buat prototype. Jadi sama nih, untuk prototipenya pakai Unity, untuk final produknya nanti juga menggunakan Unity juga. Jadinya nanti menggunakan evolutionary aja. Nah, nanti ada beberapa tips ketika kita menggunakan throwaway dan ketika kita menggunakan evolutionary atau incremental. Itu tips-tipsnya apa aja, aku akan jelaskan setelah ini. Jadi itu tadi tergantung dari teknologi yang digunakan ya. Seperti itu. Kalau beda pakainya itu throwaway, kalau sama itu pakainya evolutionary atau incremental aja gitu. Menggunakan throwaway itu tipsnya apa aja, karena kita butuhnya cepat, kita sebagai programmer itu perlu berfokus ke core mekaniknya aja. Jadi nggak perlu berpikir tentang menggunakan aset yang proper. Yang proper itu artinya yang nanti digunakan untuk final product ya, asetnya seadanya aja gitu. Lalu untuk flowchart, kelas diagram, IR diagram dan lain-lain itu tetap dibuat ya, karena meskipun throwaway nanti juga akan dipakai di final product. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau nyicil buat flowchart, kelas diagram di sini pada tahap prototyping awal. Meskipun throwaway tetap dibuat karena bisa juga dipakai untuk ngedevelop final produknya. Untuk penulisan kodenya nggak perlu ini ya, nggak perlu mikirin terlalu susah ya. Jadi cepet aja, yang penting cepet. Untuk dia tuh well structured atau readable atau apa, menggunakan convention gitu ya, itu nggak perlu. Dan juga untuk error handling dan juga debugging feature itu juga belum perlu untuk diimplementasikan gitu, karena nanti aplikasi ini bakalan dibuang, jadi nggak bakalan dipakai untuk jadi final product. Jadi percuma juga kalau misalkan kalian juga udah buat error handling sama debugging feature di situ, karena nggak akan kepake pada final product, pakainya teknologi lain. Jadi ngapain juga buat error handling sama debugging, seperti itu ya. Jadi untuk codingnya nggak perlu ribet, cukup yang penting cepet jadi gitu. Dan juga fokusnya jangan lupa ke core mekaniknya. Kalau ada secondary mekanik ya itu dibuat kalau misalnya perlu, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Yang penting core mekaniknya udah jadi. Misalkan contohnya kayak game GTA gitu, nanti ada karakter kan, karakternya udah bisa jalan kemana-mana, jalan, lompat, jalan-jalan di terrain gitu, itu kan perlu fisik juga ya, itunya udah ada. Nah itu cukup seperti itu aja gitu, core mekanik. Lalu ketika memilih menggunakan evolutionary, artinya di sini teknologi yang digunakan berbeda antara berbeda untuk throwaway ya. Kalau untuk evolutionary ini yang sama. Jadi nanti antara prototype dan juga final product itu masih menggunakan aplikasi yang sama. Artinya nanti prototype akan diupdate terus, dikembangkan terus menjadi final product. Begitu juga dengan incremental ya, sama juga ya. Nah, yang pertama fokus ke core mekanik juga. Nah, ini penting. Dan juga kalau untuk aset, tetap menggunakan aset seadanya, cuman kalau bisa bikin semacam kayak placeholder untuk aset-aset yang nanti akan digunakan. Artinya udah bikin tempat-tempat yang nanti ketika diganti dengan aset yang proper itu mudah gitu, nggak masalah gitu ya. Jadi di sini untuk codingnya juga perlu hati-hati juga. Kalian juga perlu membuat coding dengan struktur yang rapi, yang bisa dibaca, yang sesuai dengan coding convention. Mungkin juga kalian juga perlu mikirin tentang error handling dan juga debugging feature nanti kayak gimana. Itu nggak apa-apa kalau menggunakan evolutionary. Jadi memang harus cepat itu tetap, cuman lebih berhati-hati. Beda dengan throwaway, kalian mau bikin coding dengan variabel yang ngawur gitu nggak masalah kalau throwaway. Tapi kalau evolutionary diharapkan udah menggunakan coding convention, karena nanti mungkin loh ya, pada saat ngedev final product nanti akan join beberapa programmer baru yang masuk ke tim dan juga ikut mengembangkan game. Kalau codingan kalian nggak kebaca, nanti akan menimbulkan masalah di kemudiannya. Nah, untuk
debugging dan juga error handling itu sebaiknya juga udah mulai disiapkan juga karena nanti bakalan dikembangkan gitu. Untuk flowchart, kelas diagram tetap ya dibuat, dan juga ini untuk version control udah perlu digunakan juga. Jadi sejak buat prototype udah menggunakan version control. Kalau yang tadi yang throw away itu version control not necessary ya. Cuman kalau untuk evolutionary karena nanti bakalan dikembangkan lebih lanjut lagi jadi final product, itu menggunakan version control udah recommend. Di version control kayak SVN, Git, Mercurial, monggo silahkan gitu. Lebih baik mulai digunakan meskipun tahapnya prototype ya. Gitu. Ya mungkin itu aja sih dari aku. Setelah ini aku akan kasih contoh prototype tuh kayak gimana ya contohnya ya. Jadi stay tune. Oke, udah keload kah? Sudah ya, ini contoh game sederhana ya. Jadi namanya itu Grapple Hook. Idenya dari ini, jadi ada robot, nanti ada robot seperti itu. Escape game ya. Ini tipenya escape game dan 2D platformer. Nanti robotnya tuh bisa roll ya. Dari sini robotnya pakai roda, bisa roll kiri kanan. Lalu nanti robot itu bisa mengeluarkan hook ya. Karena di sini escape-nya itu perlu hook. Jadi dia perlu bergelantungan gitu ya, karena dia roll, tapi kalian lihat di sini kan ada dinding-dindingnya. Masa dia bisa roll melewati dinding-dinding gitu kan? Ya kalau di game ini mungkin nggak masuk akal gitu ya. Jadi dia perlu pakai hook, namanya grapple di sini ya. Dia menggunakan grapple, lalu setelah dia nyangkut di sebuah platform gitu ya, dia nyangkut di sebuah platform, dia bisa retract dan expand dan bisa swing dan juga bisa lompat. Oh ya, di sini lupa aku tulis lompat ya. Harusnya ada lompat juga, jump di sini. Nah, ini gambarannya seperti ini. Namanya grapple hook. Nah, di sini bisa dilihat kan kayak yang di Nokia itu loh, game Nokia, roll ball ya namanya. Apa? Lupa aku. Nah, ini Bones ya namanya, Bones. Kalau rollerball itu kan ini apa Itu tutorialnya tutorialnya Unity. Unity. Tutorialnya Unity. Nah, seperti ini gamenya. Ada pertanyaan nggak untuk idenya? Ini contoh idenya, lalu aku tunjukin sampel dari prototipenya seperti apa. Aku stop share dulu. Share screen. Nah, ini contoh dari, kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Kelihatan Kak. Grappling hook ya di sini ya. Ini ada bola, kalian bisa lihat bola. Ini kiri kanannya pakai A sama D ya. Dia bisa roll ke kiri ke kanan. Kalau atas bawah itu reel in sama reel out ya. Nah, seperti itu. Untuk shoot itu klik kiri, rilisnya klik kanan. Jadi ini dia roll kiri kanan. Ada efek trace-nya kalau kalian lihat tuh buntutnya tuh ya. Nah, lalu kita coba shoot ya pakai klik kiri. Dia akan ngeluarin hook di situ. Lalu kita bisa reel in, reel out. Maksudnya ke atas ke bawah ini ya. Kalau layangan itu apa istilahnya tuh? Digulung, di... Nah, ini seperti ini. Dia bisa swing juga kiri kanan. Lalu rilis, lompat. Nah, dia harus melewati dinding ini. Nah, seperti ini ya. Lalu escape-nya ketika si bolanya ini menuju ke kotak biru. Nah, dia akan pindah level. Kalau kalian lihat di sini, core mekaniknya udah jalan. Dia bisa roll kiri kanan, lalu dia bisa pakai hook, dia bisa rilis juga, dan sampai ke tempatnya. Nah, ini bisa mati ya. Kalau mati dia akan restart level. Itu ketika bolanya itu nyentuh lava. Kalian lihat di sini yang merah-merah ini lava ya. Jadi ketika nyentuh lava, coba turun ke lavanya nih, dia akan restart.
Di sini udah ada core gameplaynya udah ada belum Kak Eki? Gameplaynya cuman kayak gini sih sebenarnya. Kalau nah itu kalau core gameplay karena memang desain dari gamenya seperti itu berarti sudah termasuk core gameplay juga. Udah Karena termasuk core gameplay ya. nggak ada fitur lainnya Iya ini kayak kan. naik level gitu nggak ada ya. Uh-uh. Naik level lagi. Upgrade bola Ya gitu nggak ada kalau ya. ini berarti core gameplaynya ini karena dia kan udah ada levelnya banyak ya. Udah berapa level ini? Ada banyak levelnya nih sampai tamat. Ya Tamatnya berarti nanti lavanya naik-naik gitu loh. oh Final ya berarti core gameplaynya kan action phase, action action phase, phase. next level gitu. Iya, aduh, aduh, aduh. Nah, bisa swing ya. Swing dulu sebelum loncat. Oke. Ini malah jadi ini ya, streaming game ya. Oke, teman-teman, udah segitu aja sih dari aku. Ini cuman ngeliatin contoh prototype kayak gini bisa dikatakan sebagai prototype dari game ya. Karena udah bisa dimainin gitu. Oke, Oke. silahkan kalau ada yang mau tanya. Stop share ya. Boleh teman-teman yang mau tanya, boleh dimasukkan ke chat atau mau ngidupin kamera sama mic-nya juga boleh. Boleh dari atas, belum ada yang tanya. Oke, yang absen nanti aku coba. Itu di chat mungkin. Ya. Di chat ini. Apa mau di absen dulu juga nggak apa-apa. Ya, ini yang di chat ternyata presensi. Iya. Oke, teman-teman. Masih pada sadar kan ya, teman-teman ya? Halo. Sambil mabar ini MLBB paling. Yuk, teman-teman ada yang mau tanya atau mungkin Kak Eki boleh mancing dengan salah satu pertanyaan dulu Kak yang kira-kira related sama tadi. Oh. Ada pertanyaan tuh. Ya, ada pertanyaan ya. Kreatif sedikit. Game designer itu tugasnya buat storyboard atau cuman buat game aset? Wah, ini beda ya. Game designer betul. Sama artis. Boleh, silahkan dijawab Kakak. Oke. Apakah game designer itu tugasnya juga buat kayak storyboard atau wireframe? Kalau yang untuk pertanyaan pertama, ketika game designer itu terlibatnya di project game yang creation, yang benar-benar bikin dari scratch gitu, story dari gamenya itu juga termasuk tanggung jawabnya game designer ya. Maksudnya ketika mereka memang nggak punya dedicated writer buat gamenya, berarti storyline dari game itu jadi tanggung jawab game designer juga. Untuk bikin storyboard dan wireframe memang game designer juga yang bikin. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ini yang sering banget orang-orang tuh banyak yang salah paham antara job desk game designer dan game artist. Jadi game designer itu lebih ke mendesain experience-nya. Kalaupun ada hubungannya sama visual atau aset, biasanya yang beneran bikin asetnya itu tuh game artist. Jadi kita game designer lebih ke bikin konsepnya, terus kita propose ke artis, misal kayak, halo Kak, Mas, kita pengen bikin tombol yang misalkan ada warnanya hijau gitu, terus teks fontnya ini ada bordernya dan lain-lain. Itu kita request ke artis. Memang idenya dari kita, tapi yang bikin asetnya itu game artis. Gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Semoga menjawab ya Dani ya. Masih bingung nggak kira-kira Dani? Game designer tuh bisa dibilang dia itu yang bikin primbonnya ya Kak Eki ya. Karena semua nanti apps juga dia yang mau sistem gamenya mau premium gitu, terus game ekonomiknya. Karena kalau untuk profesional game designer tuh cabangnya banyak ya, bukan cuma storyline tapi ada leveling, terus ada
Untuk game designer sendiri sebenarnya dibagi-bagi banyak ya. Ada yang game level designer, ada yang game ekonomi designer, ada game UI UX designernya. Sebenarnya ada spesialisasinya masing-masing. Tapi paling nggak kalau kita sebagai game designer paling nggak ngerti basicnya mas setiap spesialisasi itu kita harus ngerti basicnya sih. Kalau hubungan dari game designer sama aset itu, game designer itu yang nentuin nanti asetnya mau kayak gimana dan dia nanti yang akan memverifikasi ya. Apakah aset yang dibuat artis itu udah sesuai atau enggak, sesuai dengan idenya atau enggak. Gitu. Dia yang akan nge-ACC. Oh, ini asetnya oke nih untuk dimasukin ke game. Nah, itu kerjanya game designer. Cuman untuk yang bikin asetnya itu bukan game designer, dia cuma ngasih ide. Oh, nanti tolong bikinin gambar pohon yang pohonnya ini untuk di bagian savana seperti itu. Nah, nanti atau kan misal kalau karakter juga, misalnya kita pengen desainer kita pengen bikin karakter karakter laki-laki, badannya berotot, tingginya sekian, umurnya sekian gitu. Nah, itu nanti kita bikin kayak semacam profilnya kayak gimana, artisnya yang bikin aset karakter itu, gambar karakter itu. Mau nanya dong, Kak? Boleh. Ya, boleh. Hanafi ya? Ini, iya, Rahman. Ini untuk yang prototipe ini kan benar-benar ide awal ya yang diimplementasikan kan ya. Nah, berarti seperti sound effect dan musik-musik itu termasuk kemana ya yang ke minimal harus ada gitu, ke core mekanik kah atau secondary mekanik gitu untuk sound effect gitu? Atau core gameplay atau game asset? Atau justru malah tidak perlu? Kalau untuk ini aku jawab ya. Kalau untuk prototype itu sound effect itu optional. Dia itu semacam apa ya? Sound effect itu udah bukan termasuk core mekanik atau core gameplay atau apa. Dia ada ininya sendiri. Sound design itu ada apanya sendiri ya, kayak dia adalah elemen terpisah dari core mekanik dan yang lain-lain gitu. Nah, itu optional sih. Kalau teman-teman mau kasih sound effect lebih bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kita lanjut, Kak Iki. Ini masih ada yang tanya. Kak Flo, Kak Ijo. Kamu tanya, untuk pembuatan fitur baru di tengah proyek, perlu dibuat prototipenya sebelum ditambah ke proyeknya kah? Project kayaknya sih ya. Jadi kalau proyek tuh kayak proyek bangunan gitu loh. Oke, jadi ceritanya proyeknya udah jalan, terus abis itu mau ada tambahan gitu ya, perlu ada prototyping lagi atau enggak gitu maksudnya? Kayak sejenis nambah gitu kayaknya sih ya. Oke, silakan Kak. Ini aku lagi nih yang jawab. Apa mau Kak Flo, apa Kak Tejo? Kamu boleh jawab loh Kak. Kalau dari pengalamanku kemarin, setiap kita mau propose sesuatu untuk diimplement di game yang udah ada nih, game yang udah jalan gitu. Misalnya kayak event, kita mau bikin event apa gitu. Itu kita propose, pitching dulu idenya kayak gimana. Kalau itu sudah di accept, udah di ACC, kita tetap bikin prototipenya dulu. Jadi kayak misalnya aku pengen bikin event Christmas misal di sebuah game tycoon gitu. Nah, event Christmas itu aku pengen nambahin konten, misalnya ada bangunan baru yang bentuknya kayak pohon Natal misalkan. Nah, itu pasti kita tetap ini dulu, bikin prototipe dulu, atau kita mau bikin sistem baru, misalnya bikin currency baru buat beli item gitu. Itu kita tetap bikin prototipe dulu. Jadi bikin implement fungsionality-nya dulu,
habis itu dites, dan biasanya kita juga tes ke live user untuk melihat apakah fitur itu eh, apa namanya, fitur itu tuh beneran apa ya, kayak bagus atau enggak gitu. Ada namanya A/B testing, yaitu kita kita tes beneran ke live user untuk ngetes fitur itu nambahin revenue atau enggak, semacam itu. Kita tetap bikin prototipenya dulu. Kalau memang itu dirasa kurang bagus, ya antara idenya diganti atau idenya di drop. Intinya kan prototyping dan pitching itu ngebantu kita ya Kak, biar sesuainya. Jadi nggak terlalu melenceng ketika proses development gitu ya. Jadi kita lebih kelihatan, istilahnya kayak benang merahnya tuh mau gimana gitu ya. Itu jadi guidance kitanya nanti. Betul sekali. Hendra Sworo, terjawab nggak kira-kira pertanyaannya nih? Kalau masih ada yang kamu bingungin, kamu ketik kemudian ya. Iya. Kita lanjut dulu. Iya. Banyak, pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Saya menggunakan Scratch Desktop untuk membuat prototyping sebelum diimplementasikan di Unity. Apakah itu termasuk throwaway? Pertanyaannya adalah, dari Scratch bisakah diimport ke Unity? Kalau misalnya bisa, berarti kan itu termasuk yang evolutionary ya. Misalnya ternyata dari Unity bisa ngebaca si filenya dari Scratch, bisa dilanjutkan di Unity. Nah, itu masuknya evolutionary. Tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti kan throwaway gitu. Jawabannya throwaway ya, karena setauku nggak bisa. Apa bisa? Apakah ada yang tahu bisa diimport atau enggak? Setahu itu platform game engine yang berbeda ya, gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya ini tentang programming ya kayaknya ya. Penasaran aja gimana cara handling error di game yang udah rilis. Waduh, handling error di game yang udah rilis ya ini ya. Ini rilis atau apa ini? Environment-nya rilis berarti. Nah, kalau untuk error handling-nya sendiri, sebenarnya di sisi developer itu kami menyediakan beberapa environment ya. Jadi ada environment kalau di aplikasinya sendiri ada debug dan release. Kalau di ketika udah di-build dan itu masuk ke server, itu ada alpha dan beta. Ada gold juga. Kalau di Gameloft ada alpha, beta, sama gold. Jadi ada beberapa environment nih. Kalau udah rilis itu kan berarti kalau di Gameloft itu istilahnya udah gold ya. Environment-nya namanya udah gold, dan itu untuk semua log, untuk error dan lain sebagainya itu udah nggak ditampilkan di locket ya, atau di apa namanya itu istilahnya di DMS ya istilahnya. Nah, itu sendiri untuk development aja ya di sini ya. Karena kalau udah rilis itu ya kalau error nge-crash ya udah gitu. Nanti bisa di tracking juga sih. Kalau di Gameloft kita punya fitur tracking, misalnya ini ada yang main game tapi tiba-tiba nge-crash. Jadi sebelum crash itu udah di-track, dia nge-crash pas lagi apa. Nah, itu termasuk salah satu cara error handling juga menggunakan tracking. Kalau untuk teknisnya sendiri, yaitu tadi menyediakan 2 environment, debug dan release, dan di environment debug ini nanti dikasih fitur-fitur untuk logging. Jadi kita udah nyiapin fungsi-fungsi untuk ngelog di beberapa fungsi yang misalkan dia itu rawan terkena error. Misalkan membaca data ya, baca data teks, baca data JSON, baca data itu rawan banget error. Makanya biasanya kalau di sisi C++ yaitu tadi kita buat fungsi untuk ngelog, atau dari sisi Java kita bisa menggunakan try catch. Di C++ juga ada try catch juga. Jadi kalau secara coding ya yang digunakan itu feature try catch. Nah, nanti pas errornya itu mau dikasih assert atau dia lanjut, mau di-crashin, itu terserah dari developernya. Tergantung dari errornya kayak gimana. Misalkan error terjadi, tapi gamenya masih tetap bisa jalan, itu nggak apa-apa, pakai try catch aja. Nanti, oh ternyata error terjadi, tapi gamenya nggak apa-apa kok error ini terjadi, masih tetap jalan, masih bisa. Itu bisa juga dibikin seperti itu. Biasanya kan ngecek misalnya ada aset yang nggak kebaca nih, bisa aja dikasih try catch, lalu kasih aja if else, if not null, itu dia ngasih
misalkan kasih karakternya itu nggak kebaca modelnya, kasih aja tanda tanya gitu, itu bisa seperti itu juga. Kayak yang di Dragon Mania Legend, kalau kalian lihat, kalau terjadi error ketika download data dragonnya itu misalnya datanya korup, nanti dragonnya itu akan bentuknya tanda tanya. Gitu. Jadi ada aset dragon tapi tanda tanya, nanti akan di download ulang atau di fix di update selanjutnya, kurang tahu. Nah, itu nanti tergantung dari gamenya seperti apa. Nah, itu contoh-contoh error handling untuk game ya. Seperti itu. Menjawabkah? Gitu. Untuk tadi timnya Barozi Nugroho. Oke, sip. Oke, ada lagi kah yang... Wow, apa itu? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, gantian kita yang tanya nih kayaknya. Iya. Mending kita yang tanya atau kalian yang tanya? Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Berapa menit lagi nih? Kita sampai sebenarnya jam 4, tapi tanya jawabnya sampai 4.15 ya, gitu ya. 4.15. Oke, kalau udah nggak dari yang tanya, kita yang tanya aja, Kak. Iya, Kita bagi-bagi boleh. ini hadiah ya berarti ya. Waktunya kuisnya. Waktunya kuis. Passwordnya. Luwak White Coffee. Nanti yang mau jawab ini cepet-cepetan aja di chat aja kali ya, Iya. Kak Eki ya. Iya, Tunjuk jari yang mau jawab. nggak kelihatan Kak jarinya. Paling benar, kopi luwak tidak bikin kembung. Oke. Oke, 2 juta rupiah untuk Mas Dream. Atau Mas apa, Mbak? Ditagih loh gue nanti loh. Iya deh, nggak jadi. Samaran ya. Sekarang coba di rename dulu yang tadi namanya masih apa gitu, tadi aku sempat baca. Iya, ada makhluk ya. Makhluk. Diganti dulu namanya sesuai Makhluk. sama data peserta yang ada di kita. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Eki dulu. Rename dong. Oke, pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Game Love ada di Indonesia? Sudah berapa lama Game Love ada di Indonesia? Oke, Magel. Oke, langsung Yang jawab terjawab ya oleh Magel Heronanda. Ya, Game Love 20 udah tahun 10 itu Game Love worldwide ya. worldwide. Yang di Indonesia itu 10 tahun. Ya, Game Love Indonesia 10 tahun. Cuman Kak Tejo ini di Game Love Indonesia udah 11 tahun 15. katanya ya. 15 ya. Enggak lah. 17. Kak Tejo itu kalau nomor employee di Game Love Indonesia 00 berapa, Kak? Udah 3 digit, 161. Wih, Kirain 161. Tapi wave training masih 008 ya, Kak? 00. Benar. Sesepuh. Oke, pertanyaan nomor 1 berhasil dijawab sama Magel. Magel nanti hadiahnya cilok ya, khusus buat kamu nih. Atau cilok. Kamu ini kesian anak orang. Oke, Kulit ayam deh, nggak apa-apa kulit ayam. Wah, ini nih. Kulit cilok. Kak Eki. Kak Eki apa Kak Flo nih? Pertanyaan kedua nih. Flo. Mas Tejo aja, aku pengen denger suaranya Mas Ya, Tejo. Kak Tejo. Tejo. Ya. Aku milih bentar ya pertanyaannya. Nah, ini sesuai dengan presentasinya dari si Eki tadi deh. Tolong jelaskan. Wah, tapi ini harus ngetik ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Apa sih tujuannya dari playtesting? Gimana diulang, Kak? Apa sih tujuannya dari playtesting? Apa tujuan dari playtesting? Mentang-mentang caster. Susah. Playtesting. Kak Ju sambil baca chat ya, kalau udah ada yang jawab, let me know. Itu udah ada. Jawab sebentar. Itu benar apa enggak? Yang paling Nggak ada tuh. paling benar Kak Jo, siapa Kak Jo? Anung kah? Muspik kah? Kalau paling benar pertama ya sebenarnya si Anu udah bener sih mencari error tuh. Yeay. Mencari bug. Oke, selamat Anung. Anung dapat
Block note-nya dari game lo. Yeay. Mantap. Buat sendiri ya. Walaupun sebenarnya Ini- si Musfik juga lebih lengkap, tapi Iya, kan si Musfik lebih lengkap. tapi sebenarnya ya bener juga si Anung. Tapi kalau mau lebih lengkap si Musfik. Jadi kan Dua-duanya deh dikasih. jangan perhatian orang. Siapa yang Itu itu jamnya juga sama lagi, 4:03 lagi, bareng. Oke. Kita kasih dua-duanya, Pak. kita kasih dua. Ya boleh. Yeay. Selamat Musfi, kamu dapat. Nanti kamu yang nanti namanya kita sebutin, kita minta alamat ya nantinya ya. Alamat email. Tiga nih Kak Flo. Ngirimnya berupa foto ke email. Oke. Flo, gantian Kak Flo. Oke, tadi serius banget ya pertanyaannya. Ini pertanyaan simpel aja. Sebutkan 3 game tycoon-nya Game Love. Karena aku suka game tycoon, jadi sebutkan 3 game yang tipenya tycoon. Game tycoon-nya game. Ya. Zoo Tycoon. Ya. pada browsing nih. Roller Coaster Tycoon. Browsing. Tycoon. Zoo Tycoon bukan punya Game Love ya? Bukan deh, ngawur. Oh ya, Microsoft itu. 3 ya. Gara-gara Flu ngomong Zoo Tycoon. Satu ya. Jangan satu-satu ya, langsung 3 jawaban. Langsung tiga. Wah, ini jawabannya rada serius. Langsung 3 ya. Langsung Ini 3, langsung 3. Satu. Iya, Pak, paling. Lemonade Tycoon 3 kali. Lemonade Lemonade Tycoon Tycoon bukan gamenya 1. kita. Bukan punya Game Love Bukan. itu. Kalau Ya, kapan? kamu calon anak game love nih. Siapa sih ini? Anu. Nah, Itu tuh ini ada yang- saya Ardian Restu Ah, nih. tuh. Bener tuh. Nah, Ya, Pak. betul sekali. Ya. Biarkan Saya Ardian. Oke, Ardian selamat. Dragon Mania, Little Dragon Big Mania. City, dan City Mania. Gimana ya? Ini kayaknya Betul. loading nih. Ya, ini dulu. Nge-search di Google. Connect. Kita bikin soalnya Buka. juga searching Google loh tadi. Ini Dragon Mania kurang ya, Dragon. Ya, ada 2 sih, Dragon Mania sama Gak Dragon Mania. apa-apa. Sama. Ya, wis, Sama. enggak apa-apa. Sebenarnya tahu tapi berbagi rezeki. Oke. Oke. Wes. Ini suka nih aku nih kayak gini nih. Ngeles. Hati-hati loh disukain Kak Flo. Wah. Maksudnya ini ideologinya. Yuk, pertanyaan kelima. Oke. Ya. Tante Inga yang ngomong coba. Iya, Tante. Oh iya, Inga. nggak apa-apa deh. Kak Inga. Mana sih tante nggak ada di sini? Aku yang tanya nanti jawabannya dari kalian ya Kak. Iya. Iya. Nah, aku mau tanya ini karena aku ngerekrutnya biasanya programmer, jadi pertanyaannya tentang programming. Bahasa Wow. teman apa yang dipakai oleh Unity? Gampang bener. Itu langsung tuh. Oke banget loh. Tuh si saya Ardian udah. Apa paling atas? Anugerah yang bener ya. Yang paling lengkap aja yang dikasih. Ya. Apa aja yang ada di Unity. Python. Kamu Ini yang benar anugerah si Sharp ya. Si Sharp. anugerah Yes. anugerah kamu dapat. Anugerah bukannya udah dapat tadi? Tadi Anung. Tadi Anung. Bukan. Yang berbagi rezeki tadi Anung Kak. Oh iya. Kayaknya yang namanya pakai anu di sini ini ya. Banyak dapat. Jangan gitu, Kak. Jangan gitu Kak. Ayo, Kak Eki, lagi Gini pertanyaannya aja. Kak Eki. Oh, baik. Mpok Yogita. Masih Mpok Nggak Yogita. usah. Oke. Mbak Yo. Apa namanya? Tadi kan kita udah bahas core mekanik nih. Udah dijelasin core mekanik itu apa. Nah, aku pengen tanya. Core mekaniknya GTA itu apa? Waduh. TA itu apa, Mas? Tetot. Open world itu bukan core mekanik ya? Iya. Nah. Tuh. Nah, ini ada yang benar tuh. Siapa nih? Bener tuh. Onau Dev Farhan.
Bukan. Itu atasnya udah ada si Oh, Hendra atasnya- Sworo, Walk and Jump itu. Oh iya ya, walk and jump ini, benar. Suara. Ah, Work and jump. Oke, Hendra Soro. betul Hendra Sworo. sekali. Open world itu bukan core mekanik ya, open Ya, world. open world itu apa? Sebuah konsep. Iya, sebuah konsep ya. Jalan kaki. Oke, Betul. free roam. Selamat Mas Hendra Sworo Enggar. Mas Hendra Soro. Walk and jump, bener ya. And jump. The walk, sprint, jump, and naik mobil. Oke, kita Jalan lari tembak mati. Wah, kuwi apik itu sadis. Di sini Itu si Imam Farid, jalan lari tembak mati. Ya, Oke. itu lengkap banget tuh ya. Sampai mati. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Siapa yang dapat ketujuh? Kak Jo lagi. Kak Jo. Masih ada berapa lagi? Walking simulator. Empat pertanyaan lagi. Masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Ini deh, ini berkaitan sama kalian membuat game. Sebutkan, gampang nih, cepet-cepetan ya. Ngetiknya harus cepet. 3 game engine yang populer saat ini. 3 game engine yang populer saat ini. Siapa? Tiga game engine. Tuh. Wah, cepet banget nulisnya. Mas, Unity, tolong Unreal. mulut tolong. Language. Sorry. Yang mana tadi? Yang paling pertama. Si itu ya, Rifki Bujana ya? Hah? Bener nggak tuh? Enggak, mana sih? Oh, Di bawahnya chatnya Flow tuh loh. Oh iya, Unity, itu. Android sama yang tengah gimana sih bacanya? Unreal Engine. Unreal. Flo betul. Unity, Unreal, Godot. Si Rifki itu bener kayak? Kak Flo. Unity UE4 Godot itu apa sih? Godot tuh kok banyak yang jawab Godot? Jangan-jangan kita nggak tahu loh. Oh iya. Ada kebanyakan Godot pakai Engine ini. ada. Ada. Oh ya Eh, wes. Wes itu bener tuh, Rifki Bujana Bisri. Rifki Bujana betul. Bener. Kok nggak ada yang jawab kokos sih? Oke. Nggak ada, karena pakainya C++, Rifki Kak. Bujana. Nggak Selamat. populer dia. Harmonite juga nggak ada yang pakai ya? Susah. Pakai kokos susah. Ada yang lain nggak coba? Ada yang Android. Oke. Wah, kalian keren. Oke. Ke-8, Kak. Flow. Kak Flo. Lagi. Oke, untuk programmer lagi ya. Peran programmer saat bikin prototipe itu apa? Wow, keren Ki. Saat bikin prototipe itu apa? Tuh Flow. Dani Zaki, ngoding. Ngoding. Ya udah tuh, itu kan main jobnya bener berarti ngoding. Ya benar dia, nggak salah juga. Iya. Membuat mekanik. Internet delay 1 menit mengimplementasikan. Kasihan ya. Internet delay itu dikasih aja 1 internet delay itu. Mewujudkan ide game designer. Bentar ya, aku akan pilih yang paling cocok. Mbak ada yang bisa jawab nggak nih Mbak? Programming. Stresnya pas dapat bug. Bener juga. Jadi kang coding. Kok belum ada yang jawabannya belum ada yang gitu loh. Ya udah yang coding itu tadi ya. Yo, ya enggak, ini ada kaitannya sama prototype. Kalau memang kerjanya programmer apa ya, yang ngoding, cuman terkait dengan prototyping gitu loh. Jawaban idealnya Implementasikan mekanik ke dalam bentuk prototype yang bisa dimainkan. Oke. Jadi kita Menghidupkan ide game designer.
Itu sih Mengimplementasi pesanan. Pesanan gitu. Pesanan. C. Mas, saya mau order dong. mengimplementasikan bookingan Apa sih? kan pesen. Buat model. Menghidupkan ide game designer jadi bisa dimainkan. Siapa nih? Zara. Wah, ini mau jawab langsung ya? Kak Flo, waktumu 5 detik dari sekarang. Cepet flow. Cepet. Ini yang paling cocok Anung lagi ya ini. Ganti, nggak boleh Anung lagi. Dia suka Anung di band. boleh. Oke. Rahman di band gak ini? 3. Siapa? 2. Rahman. Rahman enggak sih? Rahman kenapa aku di band? Tadi Anung di band ya toh. Kan dia udah menang flow. Iya. Rahman belum ya? Rahman belum kayaknya. Ya udah Rahman aja lah. Nafi ya. Heeh. Nah, Nafi, kamu juga dapet. Selamat. Tinggal 2 lagi. Nyesel pakai akun Anung. Habis ini Anu ganti nama biar dapat lagi. Oke, lanjut. Siapa? Pertanyaan lagi. Kak Iga lagi loh. Tante, Nanti, sebentar. ada berapa rasa Kak Aceh? Wih, dari tadi iklan loh isinya tuh. Ini belum kan ya? 4 loh, itu harusnya jawab 4 loh. 4 rasa. Anung lagi. Tanya siap-siap. Cek apaan tapi? Sebut Aduh. 3. Rename dulu dong. Sebutkan 3 game actionnya game love. Game action. Wow. Wah, gampang. Game 3 game actionnya game love. Googling. Game action ding. Langsung 3 ya. Langsung tulis 3. Jangan satu-satu sih. Enggak sah satu-satu ya. Ya, Ya. langsung 3. Real football. Real football action ya. Tembak-tembakan bola. Salah satunya ini ya, di belakang kita ya, Kak. Tabloid Nova. Itu tuh si Niko sepertinya benar jawabannya. Jo nggak ada, Jo. Kamu ngawur. Tapi satu doang, satu nggak sah ya. Itu loh, Enggak, itu loh. itu udah. ada 3. Assassin's Creed yang Java, Gangstar sama Gangstar. Nova. Bener tuh My Niko. Little Pony Warfare. Siapa ini? My Little Pony Warfare. Niko ya, Kak ya? Niko. Ha? Oke, Niko, selamat. Niko. Nih, Assassin's Selamat Niko. Creed BF Java. Gak langgeng ya, Niko. Lancar terus ya, Niko. Ternyata Niko itu Hanung. Rename. Jadi, Tuh kan bener Anung. Oke, Niko di band. kasihan. Oke, yang terakhir ya. Ya. Tidak. Pertanyaan terakhir. Oke, yang Pertanyaan terakhir nih. yang terakhir. Ada hubungannya sama game engine yang teman-teman pakai ini ya. Ini. Apa sih fungsi prefab di game engine Unity? Wah, ini. Ah, Jadi, Gak ada bisa jawab tuh. Cetakan apa nih? Roti? Bahkan S. kita kan Batako yang lengkap yuk. Bukan Anung. Itu bukan Anung. Nah, bukan Anung nggak apa-apa, itu bukan Anung. Oh, Nggak apa-apa. dia Dia bisa bukan Anung. boleh menang lagi karena bukan Anung. Karena bukan Anung. Apa Kak Flo aja deh yang nentuin? Wededel. Flo ki masalahnya suwe nentuin yang menang tuh. Ya. Kak Flo, Aduh, yang paling tepat ya ini si Dani Yanuar menyimpan objek. Dani, Mana ada nih? mana sih Dani coba ya? Cuman kurang gitu. Kalau Flo tuh mesti gitu. Menyimpan objek untuk reusability gitu loh. Nah, itu baru. Itu ada sih yang begitu. Mana?
Muhammad siapa Menyimpan nih? data suatu Tuh. objek untuk ini Zaki. reusability Zaki ya berarti ya. Dan ini Zaki, udah Zaki. banyak koleksinya ding. Ya wis Zaki aja. Ya Tidak itu ada Zaki. nih, ada Daninya juga. Lihat tuh, kakak-kakak bacalah di bawah. Si Dani udah bilang hore. Dan besok tak traktir Mbak Nah aja Dan. Jadi gimana? Muhammad itu Muhammad Zaki apa siapa tuh yang 55 strip Muhammad siapa itu? Sedih. Cilok aja. Mana sih Muhammad? Ya Muhammad Zaki ya yang Muhammad Zaki itu loh. menyimpan data suatu objek untuk digunakan kembali. Oke lah, ya boleh. Yang komplit ya game objek gitu loh. Dani, maaf lahir batin ya, aku ngikutin dewan jurinya atas nama Kak Flo. Maaf lahir batin. Mona nggak bisa dikirim. Ini Flo Sebastian ya, Dan. Oke, berarti tadi yang menang Mas Muhammad Zaki Adani. Zaki, iya. Ya. Oke, selamat. Nanti 10 orang ini boleh lewat WhatsApp aja kali ya. Kasih alamat alamat kirimnya kemana, tapi proses pengirimannya kita baru lakukan di akhir karena bisa jadi satu orang bisa dapat 2, 3, 4 atau semua merchandise-nya Gameloft gitu ya. Jadi kita kumpulin dulu. Koleksi dulu. Free ongkir enggak itu ada yang tanya. Ditanggung pemenang. Ongkirnya ditanggung Gameloft kok nanti. Tapi bohong. Bro. Bacain ya 10 orangnya. Yang pertama Magel, yang kedua Anung dan bukan Anung, yang ketiga Musfik, yang keempat Ardian, yang kelima Anugrah, keenamnya Hendra Sworo, ketujuhnya Rifki Bujana, delapannya Rahman Hanafi ya, kalau nggak salah namanya tadi ya, yang 9 Niko, dan ke-10-nya Muhammad Zaki. Wow, selamat. Selamat. Pas banget tuh ya. Ya, kita tunggu alamat lengkapnya. Nomor kakak. Lengkap mungkin nggak usah. Buat apa cuy? Nanti ke daftar pinjaman online nanti. Curhat pribadi ya. Curhat pribadi. Oh ya, ada Dani yang udah menang ya. Ya jangan sedih. Dani, kamu berbagi rezeki sama yang lain. Kayak Anung. Semua hadiah akan kita alamatkan ke alamatnya Anung ya. Jadi semua ngambil di rumah Anung. Kelas ya deh. Oke, teman-teman sebelum kita tutup, ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada suaranya, jadi kan Anung panutan. Nunggu kaos berarti itu ketemu di webinar kita ke-4 ya. Yang ketiga kita pakai tumbler ya. Tapi tumblernya juga bagus kok, ditunggu aja nanti. Tumblernya oke, keren banget. Tumbler. Ya, Itu si Magel nanya PPT. Oke. PPT-nya ada nggak? Kita share nggak sih materinya yang ini nanti? nanti kita share ya Kak. Ya. Nanti kita share sepeda. Nanti tunggu Gameloft punya event Undang Jokowi. sepeda ya. Oke, paling gitu dulu. Kak Flo, Kak Eki sama Kak Jo ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup? Atau mungkin dari teman-teman ada kendala di Yes. Oh iya betul. Kalau ada kendala di proses development boleh ditanyain di sini. Nanti kita bantu jawab. Kak, ide saya kok buntet ya gitu misalnya. Rasain. Webinar yang kedua nanti tanggal 17 September. Hari Kamis pokoknya. Kita selisih webinar satu dengan yang lain tuh 2 minggu ya teman-teman ya. Jadi setiap hari Kamis jam 3 sore. Oh, ada yang tanya, Musfik. Tanya Kak, oke. Tanya Kak. Oke, jawab dek. Tanya. Ini bikin deg-degan. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Videonya aja. Video. File project nggak perlu di submit ya. Jadi cuman
ngasih ini aja sih, ngasih apa namanya kontributor ke aku cuman nanti akan lihat codingannya kayak gimana, nggak bakal tak ambil juga kok. Gitu. Minggu Itu depan aja. bagi-bagi lagi, Kak. Minggu depan bagi-bagi ya. Tiernya mungkin lebih gede ya tier. 2 minggu lagi ya, bukan minggu depan. Nanti kita ketemu lagi tanggal 17. Kita bakal bagi 10 lagi, tapi bukan block note. Besok kita akan baginya table coach. Kak, upload videonya game stream yang kemarin. Upload video. Oh iya. Ada yang di presentasinya itu loh. Presentasi game ideas itu. Presentasi. Nanti tak upload ya. Oh, oke. Nanti disusulkan ya. Tapi uploadnya kemana sih? Aku nggak tahu. Jadi itu share as kontributor aja ya. Jadi saranku di set ke private aja untuk repositorinya, terus tambahkan aku sebagai kontributor. Read only aja sih, nggak perlu read write. Gitu. Oke, ada lagi kah? Tuh teman-teman pada nyalain dong kameranya biar kita bisa share screen. Nanti kita bisa print screen, nanti kita bagi-bagi lagi. Print screen. Mau dipoto lagi nggak? Dani, Raditya, nah ini. Hai, bukan Anung. Maskermu dibuka. Masker kamu bagus banget, sumpah. Mana sih? Kamu yang waktu itu foto di depan Indomaret bukan sih? Oh, bukan. Mana sih? Oh, bukan. Itu loh. Bukan Anung tuh loh. Ini yang maskernya pink. Masa nggak lihat langsung? Mantap jiwa. Hai Alen. Yuk, sambil kita nunggu yang lainnya ya. Iya. Kita hitung ya. Bentar. Belum nih, udah lengkap semua belum nih? Nong, temanmu si Adam itu suruh buka itu videonya. Si Adam. Katanya temannya Anung ya. Oh. Adam temannya Anung. Adam temennya Anung. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oh. Ya? Ulangi. Oh, tak pikir apa lu ulangi. Ini Kak Tejo mukanya lagi mukanya begini pula tidak apa-apa. Bentar. Ada ibu-ibu. Oke, siap. Ibu-ibu. Mana lagi yang sesi kedua ya? Ini udah pada pose loh. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Almanya udah senyum manis banget. Bentar ya. Sekali lagi ya kayaknya. Udah habis cuma 2 kok. Mantap. Itu ada yang tanya tuh, Flo. Apa? Codingan yang dinilai dari apa? Kayaknya udah kamu jelasin waktu itu. Coding convention readability ya yang jelas ya, readability-nya kayak gimana, sama paling aku lihat-lihat strukturnya seperti apa gitu aja sih. Simple aja itu ya, nilai tambahan lah. Oke, nggak ada lagi yang tanya ya. Udah cukup ya kayaknya. Makanya ini ya, nanti misalnya ada ini yang nulis variabel anjay gitu, langsung penjara 5 tahun ya. Variabelnya anjay. Emang 5 tahun ya? Nggak bisa 6 aja, Kak. Nggak tahu udah disah title gamenya anjay gimana. Itu ada yang tanya tuh.
ya buat hari ini ya. Yes. Terima kasih banget ya Yap. rekamannya hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena udah 4:30 juga, sesinya 1,5 jam. Ini kita akhiri di sini. Yes. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang jadi kendala buat kalian, disampaikan aja, bisa lewat grup WhatsApp ataupun email juga bisa sih kalau misalnya butuh teknis panjang gitu ya. Kalau ada yang berhubungan sama ide biar nggak diambil sama tim lain, Japri juga boleh. Waktu Japri kemarin juga sempat ada nggak yang masalah. Japri sama Kaiki deh kalau nggak salah ya. Apa Pak feel free, kita bisa dikontak kapan aja, cuma balasnya mungkin yang nggak kapan aja. Balasnya tengah malam. Iya. Mbak Inga ngechat jam 6 pagi. Yang lain baru mulai tidur ya Pak Flo. Oke, kalau gitu thank you Iya. ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi besok tanggal 17 jam 3 sore. Jangan lupa Mantap. temennya yang lain. Jangan lupa pasang remindernya juga. Oke, thank you. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Thank you ya semuanya ya. Daniko. Sehat-sehat selalu. Bye Anugrah. Bukan Yo, sehat selalu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dari nol ya. Dari nol ya.